Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, sebagaimana setiap hari Rabu kita mengikuti ibadah keluarga, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389, baitnya yang pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuhnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 8 sampai 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-13 ini yang akan kita renungkan. Ini menyimpulkan dari ayat 1 sebenarnya ya, sampai ayatnya yang ke-12. Saya membaca sekali lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya yakin saudara-saudara bahwa kasih inilah yang kita anggap paling utama dalam hidup. Kasih itu kasih yang sempurna. Kasih agape. Kasih yang berkorban. Kasih yang tidak meminta imbalan. Karena itu, saudara-saudaraku, milikilah kasih ini. Kasih ini sendiri bukanlah dapat diusahakan begitu rupa ya. Tetapi kasih ini ketika kita menerima Allah bekerja,
rohnya dalam kehidupan kita, maka buahnya ialah kasih. Sebagaimana Rasul Paulus juga menyampaikan dalam kitab kitab Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih dan seterusnya. Jadi dia buah. Dia wujud nyata. Nah, kalau kita menerima Allah bekerja, kasih itu ada dalam diri kita. Hanya tinggal yang menjadi pergumulan adalah apakah benar-benar kasih yang tulus itu yang ada dalam diri kita. Proseslah yang menentukan. Apakah kita benar-benar mau menerima kasih tulus itu. Kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mencari imbalan. Nah, saya memberi contoh ketika kita melayani, memberi perhatian kepada orang lain. Kita punya iman memang kepada Tuhan. Kita orang percaya. Tetapi yang menentukan kualitasnya adalah ketika kasih itu mengalir dalam hidup kita. Maka ketika kita melayani, pelayanan kita itu sempurna. Kita tidak minta imbalan apa-apa. Jadi, kalau begitu, orang yang melayani itu, orang yang beriman itu, sangat ditentukan oleh kasih yang ada dalam dirinya. Jadi kalau kita mengasihi, maka dia akan menyempurnakan semuanya. Karena itu, biarkanlah proses itu terjadi. Kita mengasah begitu rupa kasih itu. Agar kasih itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh berbagai keinginan. Tetapi biarlah Roh Allah bekerja. Kita belajar begitu rupa agar karunia Roh itu, yaitu kasih, benar-benar terinternalisasi, masuk menguasai hidup kita, membasahi kehidupan kita. Saya yakin saudara-saudara bersedia. Kalau kita mempunyai sesuatu, kalau kita tidak dengan kasih yang tulus, maka ketika kita memberikan, itu orang lain juga merasa tidak enak. Tetapi kalau kita tulus, dia tidak perlu membalasnya. Atau ketika kita masih kanak-kanak, kita maunya begitu. Tetapi ketika kita sudah remaja, sudah mulai endah. Dan kita dewasa, kita benar-benar makin matang memiliki kasih itu. Karena seperti Kristus mengasihi, dia rela berkorban, kita juga melakukannya. Saudara-saudaraku, inilah yang mestinya ada dalam kehidupan kita. Dia benar-benar menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Karena itu betul kalau dikatakan bahwa ada 3 hal ya dalam pembacaan itu: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling utama itu kasih. Dalam ayat ini juga begitu ya. Kalau kita baca pada ayatnya yang ketiga misalnya ya. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bayangkan, tidak ada faedahnya. Jadi kita beriman, kita rela mati untuk itu. Dan kita mati. Nah, tetapi, iman kalau tidak didasari oleh kasih, nggak ada gunanya. Nggak berfaedah. Tetapi kalau didasari oleh kasih, Kristus mengasihi kita, karena itu kita menyatakan kasih, ya, kita benar-benar
dengan tulus hati melakukan segalanya. Dan kalau toh kita akhirnya harus ya seperti para martir itu mati karena dia mengasihi begitu rupa, itu baru berguna. Kalau tidak akan begini, tidak apa-apa. Saya kalau saya mau mati untuk Tuhan, saya akan masuk surga. Akan begitu jadinya. Jadi yang benar adalah karena dia mengalami cinta kasih Tuhan, cinta kasih itu mengalir dalam hidupnya. Lalu kalau dia melakukan yang terbaik, dia harus mengalami pengorbanan, maka dia berfaedah. Tetapi bisa terjadi toh orang yang jahat sekali, nggak mau tahu nanti bagaimana, tapi nanti dia akan berkorban. Dia mati untuk itu. Lalu, apa artinya itu? Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita merenungkan dalam hidup kita, agar kita mengembangkan atau mengasah begitu rupa kasih dalam hidup kita. Di dalam keluarga, ya, juga kepada orang yang lainnya. Kalau kita memang tergerak hati, lakukan, jangan sampai kita menunda-nunda. Sebab disitulah proses belajar. Ya mungkin saja awalnya kita mengalami kesulitan, tetapi karena karena kita mau belajar, kasih itu mengalir kepada yang lainnya. Kita bisa simpulkan, saudara-saudara, bahwa kasih Allah yang besar itu mengalir dalam kehidupan kita atau masuk terinternalisasi. Dan kita belajar begitu rupa, lalu kita juga akan mengasihi. Jadi kalau kita berkorban, kita menyampaikan pelayanan kasih, itu murni sifatnya. Di situ kualitasnya. Karena itu, mari kita memiliki kasih yang sempurna itu. Itulah yang akan menentukan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Kasih. Tuhan memberkati kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389, bait yang ketiga dan baitnya yang keempat. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kami, sehingga kami diingatkan kembali untuk mengasah kehidupan dalam kasih-Mu. Karena kasih inilah yang utama, dengan kasih yang terinternalisasi, yang membasahi kehidupan kami, maka iman kami yang membuat kami mau melakukan sesuatu menjadi sempurna, menjadi tulus. Itulah maka kami hendak hidup dalam kasih-Mu, dan kami juga belajar sungguh-sungguh untuk menerima kasih-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami, supaya kami juga mengasihi dengan tulus, berkorban dengan baik pula. Orang yang menerima kasih kami, pelayanan kami karena kasih, mereka akan sangat bersuka cita. Tidak ada beban baginya dan tidak ada tuntutan apapun, karena ini kualitas kami sebagai murid-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang bersama dengan hamba-Mu merenungkan firman ini. Dalam hidupnya mereka
mempunyai kasih itu. Dan mereka terus belajar untuk hidup dalam kasih-Mu, mengalirkan kasih itu. Kami tahu kualitas kami seperti apa ketika kami belajar dan terus memberikan yang terbaik, menyatakan kasih, kasih sempurna, kasih agape. Kami berdoa, mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, untuk mereka yang kami kasihi, dan untuk sesama kami. Ajarkan kasih itu mengalir kepada mereka. Bagi yang terdampak dengan pandemi corona, ajarkan kepada kami untuk mengasihi dan memberikan juga cinta kasih itu kepada mereka melalui diakonia sosial, melalui pelayanan terhadap mereka. Kami berdoa kepada Tuhan dan bersyukur kami boleh merenungkan sungguh-sungguh akan firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudaraku, renungan berikutnya silahkan Anda mungkin bersama dengan yang lain untuk melihat diri ke dalam. Bagaimana proses kasih itu, kasih Kristus yang tulus itu masuk dalam kehidupan kita, terinternalisasi begitu rupa dalam kehidupan, dan Anda melakukan kasih melalui berbagai kesaksian hidup pelayanan dengan tulus. Kiranya ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.